Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Afifah dengan 3 digit IMAHIM 035. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari apa yang sudah saya kerjakan selama sebulan kemarin dalam membuat aplikasi yang merepresentasikan Open Data Jabar. Jadi untuk nama aplikasinya sendiri yaitu Insight yang berarti aplikasi itu diharapkan bisa memberikan penggunanya untuk mendapat ulasan dari Open Data Jabar melalui dataset yang disediakan. Aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan pemahaman yang lebih baik kepada pengguna mengenai data yang disediakan oleh pemerintah daerah Jawa Barat. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan dari app database ini. Tapi sebelum itu, project ini itu menggunakan HealthView model, yang dimana HealthView model ini digunakan untuk dependency injection yang memungkinkan kita untuk menyuntikkan dependensi secara otomatis ke dalam kelas view model, dan repository membuat kode lebih modular dan mudah diuji. Lalu menggunakan ROM database juga untuk penyimpanan lokalnya, dan API Open Data Jabar untuk mengambil datanya, untuk data yang ditampilkan. Baik, pertama-tama itu ada app database. App database ini itu digunakan untuk mengkonfigurasi dan menyediakan akses ke database yang menyimpan data set secara lokal. Kode ini mendefinisikan room database untuk aplikasi dengan nama app database. Entitasnya itu ya dataset entity, di mana dataset entity ini isinya ada ini. Lalu di app database ini juga ada dataset DAO yang menyediakan akses untuk operasi-operasi CRUD. Ini dataset DAO. Nah, dengan kelas ini itu membuat kita bisa membuat aplikasi bisa mengakses database lokal menggunakan ROM untuk menyimpan dan mengambil data-dataset secara efisien. Selanjutnya ada bookmark manager yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menyimpan status bookmark dataset dalam aplikasi. Bisa dilihat di sini itu ada singleton yang menandakan bahwa bookmark manager itu hanya ada satu instance yang dibagikan seluruh aplikasi. Lalu ada inject constructor. Inject constructor ini menandakan bahwa kelas ini dapat menerima dependensi yang melalui Docker Health yang HealthView model itu. Nah, selanjutnya ada share preference. Ini share preference itu digunakan untuk menyimpan data lokal. Ya, data lokal yang di sini itu yang dimaksud adalah bookmark paths. Itu merupakan nama preferensinya. Lalu ada bookmark IDs. Ini itu stateflow yang menyimpan status bookmark sebagai set dari ID dataset yang di bookmark. Lalu ada multable stateflow. Selanjutnya ada init block juga. Init block ini itu digunakan untuk menginisiasi data saat objek bookmark manager pertama kali dibuat. Lalu ada metode-metodenya, yaitu ada refresh bookmarks, di mana refresh bookmark ini itu untuk membuat data bookmark yang disimpan di shared preference di atas tadi dan mengubahnya menjadi set int.
Selanjutnya ada toggle bookmark, ya fungsinya untuk menambah atau menghapus ID dataset dari daftar bookmarknya. Lalu ada is bookmark ini tuh untuk mengembalikan true kalau misalnya dataset dengan ID yang diberikan ada dalam daftar bookmark, dan false jika tidak. Lalu yang get bookmark ini itu untuk mengembalikan nilai set-in yang berisi semua ID dataset yang ada di bookmark. Lalu ada ini save bookmark, ini dipakai untuk nyimpen daftar dataset yang di bookmark ke shared preference. Lalu di sini yang terakhir ada komponen companion object. Ini tuh digunakan untuk mendeklarasikan konstanta yang digunakan dalam kelas. Selanjutnya ada dataset KT. Singkatnya ini tuh digunakan untuk mendefinisikan struktur data yang akan digunakan untuk menyimpan hasil dari API response dalam aplikasi. Ini juga memungkinkan aplikasi untuk memetakan data diterima dalam format JSON ke objek Kotlin yang dapat digunakan dalam aplikasi. Lalu ada dataset API service. Ini tuh interface retrofit yang berfungsi untuk mendefinisikan get request untuk mengambil dataset dari open data Java API. Nah, get dataset ini fungsinya menggunakan endpoint dataset dengan dua parameter utama, yaitu limit dan search. Dan fungsi ini tuh akan mengembalikan objek dataset respon yang berisi dataset dalam bentuk dataset item dan status response API yang sudah dideklarasikan di dataset ke file sebelumnya. Oke, lalu ada dataset DAO. Dataset DAO ini adalah DAO yang berfungsi untuk melakukan operasi pada room database untuk menyimpan dan mengambil dataset. Terus di sini juga ada fungsi-fungsi yang ada di dataset DAO untuk melakukan CRUD. Di antaranya ada insert all dan insert, itu untuk menyimpan data. Lalu ada clear all dan delete dataset, itu digunakan untuk menghapus data. Lalu ada get dataset by ID serta search dataset, digunakan untuk mengambil data berdasarkan kriteria tertentu. Lalu di sini tuh ada get paging research, ini digunakan untuk mendukung pagination yang memungkinkan aplikasi untuk menampilkan data dalam halaman-halaman kecil. Selanjutnya ada dataset entity. Dataset entity ini merupakan entitas room yang mendefinisikan struktur data yang akan disimpan dalam database room. Ini ada indeks pada kolom kategori dan juga period. Ini tuh akan mempercepat pencarian dataset berdasarkan kategori dan periode. Lalu ada dataset repository. Dataset repository ini merupakan kelas yang menangani pengambilan data dari berbagai API dan database lokal. Nah, ini itu yang pertama ada get page dataset. Ini tuh fungsi untuk mengambil data paging dari database. Lalu ada fungsi untuk mengambil dataset langsung dari API, fetch dataset from API, di mana di sini tuh limitnya 100 karena datanya di Open Data Jabar itu banyak, jadi di limit untuk ditampilkannya itu 100. Lalu ada fungsi untuk refresh data dari API ke database, fungsi untuk mendapatkan jumlah dataset berdasarkan kategori. Lalu sini ada CRUD yang sebenarnya belum sempat digunakan fungsinya karena
satu dan lain hal alias error, jadi belum bisa diimplementasikan. Lalu ada onboarding proofs. Onboarding proofs ini itu selanjutnya ini tuh ada selanjutnya itu ada app modul ini. App modul ini itu digunakan untuk menyediakan dependensi terkait API dan repository yang tujuannya itu untuk memudahkan interaksi antara OpenData Java API dan data dalam aplikasi. Nah, ini tuh ada link API-nya. Selanjutnya ada bookmark modul. Bookmark modul ini itu untuk memudahkan data bookmark pengguna, memungkinkan pengguna untuk menandai dataset yang mereka minati. Nah, ini tuh nyambung sama bookmark manager yang ada di data ini ya. Lalu ada database modul. Database modul ini sendiri menyediakan akses ke database, kemudian karena aplikasi untuk menyimpan dan mengakses data secara lokal. Selanjutnya itu ada kelas-kelas UI. Kelas-kelas UI ini tuh fungsi untuk menampilkan bagaimana UI dari tiap halamannya. Di sini tuh ada dashboard screen. Di dashboard screen itu sendiri saya menampilkan chartnya itu saya mengambil dari Patrick, dimana dalam proses penyisipannya saya sempat mengalami kendala karena dokumentasinya ternyata harus lebih diupdate lagi. Di sini saya menggunakan di dashboard screen ini sendiri saya menggunakan chart yang digunakan itu kolom chart yang menggambarkan jumlah dataset per kategori. Itu diambilnya dari Cartesian chart host. Ini dari library Pico yang menerima model data dan menampilkan chart penilaian. Lalu ada model prosedur untuk mengatur data chart. Dalamnya kita menggunakan column series. Setelah itu ini untuk menampilkan chart yang ada di dashboard. Dan di sini juga ada dataset count untuk melihat ada berapa dataset jumlah dataset. Ini biasanya dataset detail screen untuk menampilkan detail dari setiap datasetnya. Lalu ada dataset item yang untuk menampilkan tiap card dari si datasetnya. Lalu dataset screen yang menampilkan seluruh dataset yang ada di OpenData Java tapi yang berhubungan pada repository. Lalu di sini ada main screen. Main screen ini sendiri berfungsi sebagai layar utama untuk implementasi button navigation bar.
Ini untuk menavigasi antara beberapa ini itu ada beberapa screen ini yang sudah dikeluarkan, yaitu dashboard, dataset, about profile, onboarding, dan detail. Untuk about screen dan profile screen itu sendiri belum, jadi yang akan ditampilkan itu hanya teks saja. Selanjutnya ada view model. Ini view model ini itu untuk mengelola data yang ditampilkan di dashboard kita. Nah, dengan menggunakan salah satu keuntungan programmer ini sendiri itu data yang ditampilkan di UI sangat terhubung dengan view model, dapat diperoleh secara otomatis ketika status data berubah. Lalu selanjutnya ada Insight Application. Ini itu salah satu aplikasi yang tersedia Help on Hub. Itu menggunakan aplikasi Microsoft untuk implementasi injection. Lalu ada main activity ini sendiri similar amplifying untuk aplikasi Android. Lalu ini metode set content. Metode set content ini digunakan untuk mengatur konten UI menggunakan JavaScript Compose. Lalu dalam set content, insight yang diterapkan untuk memberikan tema. Insight kan ada di sini. Lalu selanjutnya itu terakhir ada splash screen. Ini splash screen ini sendiri akan menunjukkan animasi load. Ini akan menunjukkan selama 1000 mil. Dari sini itu yang ditemukan itu selama 25 detik menggunakan detik animation. Lalu setelah 2,5 detik akan dilanjutkan ke main activity. Jadi kita akan mendemokan aplikasinya. Ini akan ada emoji kayak Goku. Baik, aplikasinya sudah jalan. Ini menampilkan logo dari aplikasi, lalu ini menampilkan splash screen-nya. Itu tadi menggunakan load animation, bila dilihat dari handphone itu akan jauh lebih baik. Lalu di sini menampilkan trigger, itu yang sebelumnya di matchstick tapi sama saya itu diubah jadi bisa digeser. Oke, ketika sudah mencapai page 3 itu akan ada button transform dataset untuk mengarah ke dashboard. Di sini kita menunggu dulu untuk menyatakan datasetnya. Dan ini ada chartnya. Di sini menunjukkan jika data indikator itu ada mendekati 11 ya, lalu data agregat ada 88 dataset dan seterusnya. Lalu kita akan melihat datasetnya. Ini tampilan dari datasetnya. Nah, ini tadi saya sudah mencoba untuk memberikan bookmark. Dan bisa hitung dulu di sini itu dikasih bookmarknya ada 4. 5. Ini ada 5. Nah, ini akan disimpan di sini. Lalu ketika kita klik ininya, maka itu akan berkurang.
Nah, ini berkurang menjadi 4. Lalu kita juga bisa melihat detail dari setiap dataset item. Ini dataset item ini ya. Melihat di sini juga ada tanda bookmarknya. Oke, refresh ke ulang dulu ya, nanti kita coba. Nah, kita coba lanjut lagi ya ke dataset. Nah, kita lihat detail dari datasetnya. Nah, ini muncul ya. Ini ketika diambil emang defaultnya seperti ini, tidak semester. Ketika kita klik ini add bookmark, maka resume-nya pun akan otomatis berubah kuning dan ditandai bookmark. Dan ini tuh akan ada di halaman bookmark. Ini kembali. Nah, kita lihat ini jadi kuning. Dua lagi halaman bookmark. Kita hapus, coba kita hapus, ini coba kita hapus. Kita tunggu sebentar. Nah, ini jadi sebentar. Kita coba lihat detailnya lagi, dataset detail. Ini akan menampilkan full screen, lalu ke pleasure. Untuk search ini sendiri belum berfungsi. Profile dan browsing itu belum ditambahkan. Dalam penelitian chatnya sendiri saya tidak di dokumentasi ini, jadi belum update itu kendalanya. Lalu saya juga mengalami kendala ketika akan membuat fitur edit. Saya selalu gagal ketika membuat menambah kolom di tabel itu harus migration. Jadi itu pokoknya gagal terus. Padahal saya sudah menemukan migrationnya, jadi saya belum berhasil untuk menambahkan fitur edit. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.